Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korit Tridianto, Fakultas Syariah, kelas HKI 2B. NIM saya 1911110075. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi sunnah dan kedudukan dalam menetapkan hukum. Baiklah, kalau kita mengkaji sunnah dan kedudukan dalam menetapkan hukum, sunnah secara bahasa berarti metode dan jalannya mencangkup yang baik maupun yang buruk. Sunnah itu sudah dibenarkan dalam Al-Quran. Apa itu sunnah dalam Al-Quran? Penggunaan dalam Al-Quran ialah dari firman Allah. Dari firman Allah, suatu yang berbunyi surat Al-Isra, ayat 77, dan Al-Fatah ayat 23, dan banyak yang lainnya. Demikian, sunnah itu adalah hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu. Kamu sesekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Jadi, sunnah Allah itu sifatnya baku. Nah, bagaimana kita memahami sunnah yang tidak baku tersebut? Contohnya, sholat itu adalah wajib bagi setiap yang mukallaf. Akan tetapi di sini di penghususan dalam sunnah Nabi itu yaitu bagi orang-orang gila dan orang-orang yang belum mukallaf, maka itu tidak wajib sholat. Karena wajib sholat, hukum baku itu bisa berubah suatu saat karena melihat dalam kaidah khusus, dan hukum itu bisa berubah melihat situasi kondisinya. Nah, bagaimana dengan orang musafir? Nah, di sini ada keinginannya dan berbuah hukum itu. Seperti sholat 4 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat, membayar sholat zuhur di waktu asar, itu namanya jama' tahlim. Dan ada lagi hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imra'in mawa, segala sesungguhnya bagi setiap sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niat. Apa yang ia niatkan. Contohnya, sholat harus pakai niat. Kalau tidak sholat, tidak sah. Andai kata kalian bekerja ingin mencari jabatan, maka tidak dapat pahala dan sekedar ilmu itu saja yang dapat dan tidak mendapat berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada niat mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dapat pahala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sunnah dengan Al-Quran. Kalam dikaji adalah bentuk suatu keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan sunat sumber hukum Islam yang kedua. Nah, apa yang tidak jelas dalam Al-Quran sifatnya samar, maka dijelaskan oleh sunnah tersebut. Mutawatir dan ahad, dari segi
Dan dari segi sanad hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada hadis mutawatir dan ahad. Yang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazim maka mereka terhindar daripada melakukan berdusta. Mulai dari awal hingga syarat hingga sanad, dan mereka semua berdasarkan kepada panca indera. Jadi baik sanad perawinya yaitu melihat bertemu langsung kepada Nabi. Hadisnya kanat, hadisnya sahih, hadisnya mutawatir. Nah, selanjutnya sunnah yang qadhi dan yang zanif. Dilihat dari keterangannya, sunnah yang qadhi itu sunnah yang jelas, yaitu sunnah yang mawatir, yang sumbernya pasti pada Rasulullah SAW. Karena yang mutawatir itu adalah memberikan kepastian akan berartinya suatu kabar dari Rasulullah SAW. Indikasinya mengajarkan kepada suatu yang pasti, yang bila ia tidak mengandung makna yang lain, dan terkadang juga tidak mengarah kepada suatu yang pasti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkap statusnya. Kitab-kitab yang posisinya berada di bawah kitab di atas adalah kitab-kitab yang menghubungkan suatu hadis kepada kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis yang pokok, sehingga kitab-kitab tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa hadis ini telah disebutkan pada kitab itu, walaupun kitab tersebut bukan salah satu dari sumbernya hadis. Contoh, buku Nashabat Rasya li hadis al-hidayah karangan Al-Hafiz Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zailahi Al-Hanafi. 2. Buku Dirayah fi Tahrid Al-Hadis Al-Hidayah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang 3. Buku Takhils Al-Habir fi Tahrid Al-Hadis Syarah Al-Wahiz Al-Kabir karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis-hadis mansyur atau mahudu atau hadis palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang daif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali, walaupun tersebar di lisan-lisan masyarakat, dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis-hadis maudhu. Contoh, hadis palsu. Contoh bukunya Al-Ahli Al-Surafi Al-Hadis
al-masyurah mimma alfahu at-tahi walaisalahu al-hifi asisar, karangan al-Hafsih Ibnu Hajar. Kedua, buku Ad-Durar al-Muttassirah fi al-Hadis al-Mustahira, karangan Jalaluddin Suyuthi. Awal pembukuan sunnah pada zaman Rasulullah SAW. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Madinah. Menulis. Hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Makkah yang menjadi pasca perang Badar, di mana beliau memberi pilihan kepada mereka untuk menembus diri mereka masing-masing dengan mengerjakan membaca dan menulis kepada 10 anak di Madinah tersebut. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan materi tentang ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan ibadah itu langsung dilihat kepada surah Al-Muzammil ayat 1-6. Wahai orang yang berselimut, kok dipanggil begitu? Karena waktu itu Nabi bertaharub di Gua Hira. Namun termerung dan turunlah surat Al-Iqra dan Nabi diperintahnya sholat malam. Dan ada yang mengatakan sepertiga malam, dan di malam hari itu diwajibkan Nabi sholat, bukan sholat 5 waktu. Itu yang pertama kali. Tapi sholat malam selama 16 bulan itu baru di akhir ayat Allah merubah dengan kewajiban sholat itu sebagai sholat malam. Jadi sholat malam itu adalah sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi sholat malam itu ada sebelum diangkat menjadi rasul. Dan ada pula dari kalangan sahabat mengikuti Rasulullah SAW sholat malam selama 10 tahun lamanya. Terus ada kewajiban yang Allah turunkan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian Nabi melakukan Isra Mi'raj yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tata cara Isra Mi'raj itu. Nah, jadi turunkan kepada Nabi surat Al-Mu'minun ayat 1-2, yaitu sungguh beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusuk dalam sholatnya. Selanjutnya turun surat Al-Maidah ayat 6. Ciri khas penetapan hukum dalam muamalah. Sebenarnya urusan muamalah ini, larangan berbuat curang, takaran dalam timbangan, termasuk masalah yang berkaitan dengan muamalah.
Ini sejarahnya setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan begitu juga arah Sa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur lain dari jalur Abi Husain bin Wahi. Dan ketika itu Nabi tiba di Madinah, merupakan orang-orang paling buruk dan paling banyak makal dan masalah perdagangan, contohnya dalam takaran menukar dan masalah timbangan. Dan setelah itu Nabi menerima wahyu dari Tuhan yang Allah turunkan surat Al-Mutaffifin ayat 1, dan bunyinya ayat tersebut walaluli mutaffirin, celakalah bagi orang yang menerungkan dalam masalah ekonomi. Sekarang masalah keluarga. Masalah keluarga itu kan ada ayat Tuhan mengatakan Dumyal marah libayaini fihi matobalakun minanisa marrawasus lasa warban fa in kiftum ala fulu fawaidah. Nah, itu surat An-Nisa ayat 3 sampai 4. Nah, ini perintah Tuhan, nikahilah wanita-wanita yang lain. Itu yang kamu senangi, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian jika kamu takut jika tidak berlaku adil, maka cukuplah 1 saja, 2 aja. Itu tergantung kepada kamunya sendiri. Ini tentang masalah keluarga. Jadi berkeluarga itu ya sifatnya ada yang mengatakan sunnah, ada wajib, ada juga haram. Bisa juga makrah, dan kita lihat situasi dan kondisi yang hukum itu berubah-ubah. Melihat situasi dan kondisinya. Urusan jihad dan gerilya. Urusan jihad dan gerilya ini berpedoman kepada surat Al-Hajj ayat 3 sampai 41. Yaitu Huzina lillazi yuqaluna banrallahu zolimu wa inna laha ala nasrihi laqadir. Telah diizinkan perang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Esa, lagi Maha Penolong bagi mereka. Apa yang dapat dipahami ayat di sini? Terbentangnya kuru seperti lebah, dan Nabi mengatakan al-mu'minin nati takulu tayyiba matasyarabu tayyiban wataka ughain min atuk. Kamu itu bagaikan lebah, diperintah oleh Tuhan lebah itu makan dan minum. Andai kata di tempat 3 ia mencari yang aman, yang sifat lebah itu walaupun ia mempunyai senjata yang canggih, tapi
Dia tidak semena-mena menggunakan senjata itu. Kita itu orang beriman, diberi surah Al-Hajj ayat 341. Itu. Ya, Allah Ta'ala memberi izin memerangi orang itu kalau andai kata kita diperanginya seperti di Palestina. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.